Kota itu tengah bergejolak. Isu tentang tunjangan rumah DPRD sebesar 71 juta sebulan membuat rakyat murka. Mereka turun ke jalan dengan spanduk, poster, dan teriakan lantang menolak keputusan yang dianggap tidak masuk akal di tengah kondisi rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan. Jalan utama ibu kota provinsi dipenuhi massa yang berteriak dengan suara serempak, membuat udara dipenuhi ketegangan politik yang semakin memanas. Tidak ada lagi yang bisa menahan amarah rakyat, apalagi setelah media sosial penuh dengan video anggota dewan yang tersenyum saat pengumuman itu keluar. Di tengah kerumunan, Kang Deddy berdiri tegak. Ia bukan hanya seorang tokoh politik biasa, tetapi juga sosok yang dikenal memiliki kedekatan emosional dengan rakyat kecil. Kang Deddy merasa harga dirinya terinjak karena anak buah dari Ridwan Kamil, gubernur yang selama ini ia anggap sebagai mitra, justru meloloskan kebijakan kontroversial itu. Dengan wajah memerah menahan emosi, Kang Deddy bersumpah di depan massa bahwa ia tidak akan tinggal diam melihat kebijakan yang begitu menyakiti hati rakyat. Suasana semakin panas ketika media mulai menyorot perpecahan antara dua kubu besar dalam pemerintahan daerah. Di satu sisi ada Kang Deddy dengan pengaruh kuat di kalangan rakyat, dan di sisi lain ada Ridwan Kamil dengan loyalis-loyalisnya di DPRD. Narasi pertarungan bukan lagi soal tunjangan rumah, melainkan tentang perebutan citra politik dan kepercayaan rakyat menjelang pemilu mendatang. Para pengamat politik mulai memprediksi situasi ini bisa menjadi pemantik perpecahan besar. Apalagi Kang Deddy bukan tipe politisi yang mudah diredam. Ia terkenal vokal, lugas, dan tidak takut menghadapi siapapun. Sementara Ridwan Kamil meski dikenal karismatik, kini mulai tersudut oleh isu yang dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Di tengah tekanan itu, Kang Deddy menggelar rapat darurat bersama timnya. Ia ingin menyusun strategi bukan hanya untuk menekan kebijakan tunjangan, tapi juga untuk menggoyang kekuatan Ridwan Kamil di pemerintahan. Baginya, inilah momentum untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat. Namun, di balik layar, ada kekuatan tersembunyi yang ikut bermain. Para elit politik pusat melihat keributan ini sebagai peluang emas untuk memperluas pengaruh mereka di daerah. Intrik-intrik baru pun mulai disusun, mengatur bidak-bidak di papan politik agar konflik semakin besar. Dan malam itu, di kediamannya yang sederhana, Kang Deddy bersumpah bahwa pertempuran baru saja dimulai. Ia menatap ribuan rakyat yang masih berdiri di luar rumahnya, bersorak mendukung perjuangannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap langkah setelah ini akan menentukan masa depan politik daerah, bahkan mungkin masa depan bangsa. Keesokan harinya, kantor DPRD dipenuhi awak media yang berlomba-lomba mencari pernyataan resmi. Beberapa anggota dewan terlihat berusaha menghindar, menutup wajah dengan tangan atau sekadar menunduk agar tidak dihujani pertanyaan. Namun, satu dua di antara mereka justru dengan enteng menyebut bahwa tunjangan rumah sebesar 71 juta adalah hal wajar karena beban kerja mereka dianggap berat. Pernyataan itu menjadi bensin yang menyulut api kemarahan rakyat. Video berdurasi singkat yang memperlihatkan ucapan tersebut viral dan menuai hujatan. Ridwan Kamil pun akhirnya dipaksa turun tangan. Dalam sebuah konferensi pers, ia mencoba meredam situasi dengan menyatakan bahwa kebijakan itu sepenuhnya keputusan DPRD dan pemerintah provinsi hanya sebatas fasilitator. Namun kata-katanya terdengar lemah di telinga masyarakat yang sudah terlanjur kecewa. Netizen menudingnya cuci tangan, seakan-akan ia tidak punya kuasa atas kebijakan yang melibatkan anggaran daerah. Sementara itu, Kang Deddy bergerak cepat. Ia mengumpulkan para tokoh masyarakat, ulama, mahasiswa, dan aktivis untuk membentuk aliansi besar. Aliansi ini kemudian diberi nama Koalisi Suara Rakyat, yang tujuannya jelas menolak tunjangan mewah DPRD dan menuntut transparansi anggaran. Gerakan ini berkembang pesat dalam hitungan hari, menyedot perhatian nasional, bahkan sampai ke telinga pejabat pusat di Jakarta. Dalam salah satu rapat akbar, Kang Deddy berdiri di podium dengan sorotan lampu yang membuat wajahnya terlihat begitu tegas. Ia berkata dengan lantang bahwa perjuangan ini bukan sekadar menolak tunjangan, melainkan melawan gaya hidup mewah pejabat yang semakin jauh dari penderitaan rakyat. Sorakan membahana memenuhi ruangan, membuat suasana seperti medan tempur politik yang nyata. Di pihak lain, loyalis Ridwan Kamil mulai merasa terancam. Mereka menuding Kang Deddy hanya mencari panggung politik untuk mempersiapkan langkah besar menuju pemilu gubernur berikutnya. Fitnah dan isu murahan mulai disebarkan melalui media sosial, menyerang integritas pribadi Kang Deddy. Namun,
Justru serangan itu membuat simpati rakyat semakin besar, karena mereka melihat Kang Deddy tetap konsisten berbicara lantang meski diserang dari berbagai arah. Konflik semakin tajam ketika muncul kabar bahwa beberapa anggota DPRD mendapat tekanan dari pusat untuk tetap mempertahankan kebijakan tersebut. Dalihnya, tunjangan besar dianggap penting untuk menjaga kemandirian Dewan. Kabar ini membuat massa semakin marah, merasa bahwa permainan politik sudah terlalu jauh mengorbankan keadilan rakyat. Malam itu, Kang Deddy kembali menggelar pertemuan rahasia. Ia mulai menyusun strategi baru, kali ini bukan hanya sekadar menekan DPRD, tapi juga membuka skandal besar di balik permainan anggaran. Ia sadar langkah ini berbahaya, namun tekadnya sudah bulat, rakyat harus tahu kebenaran. Hari demi hari, tensi politik semakin meningkat. Gedung DPRD dijaga ketat aparat keamanan, pagar kawat berduri dipasang, dan ribuan polisi diturunkan untuk mengantisipasi bentrokan. Namun rakyat tidak gentar, mereka terus berdatangan dari berbagai daerah dengan membawa logistik, tenda, dan semangat juang yang tidak mudah dipadamkan. Mereka menamakan aksi itu, Gerakan 71, simbol perlawanan terhadap angka tunjangan yang dianggap tidak masuk akal. Ridwan Kamil semakin terpojok, meski ia mencoba menampilkan wajah tenang, dalam rapat internal ia tak kuasa menyembunyikan keresahannya. Loyalisnya di DPRD mulai terbelah. Sebagian merasa kebijakan ini terlalu berat untuk dipertahankan, sementara sebagian lain keras kepala karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang lebih besar. Situasi kian rumit, dan setiap keputusan yang diambil bisa berimbas langsung pada popularitasnya menjelang pemilu nasional. Di sisi lain, Kang Deddy semakin kuat. Dukungan rakyat kepadanya sudah meluas, bahkan sampai ke desa-desa terpencil. Media lokal dan nasional menjadikannya bintang baru, sosok yang dianggap mampu menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap keserakahan elit politik. Namun Kang Deddy tahu, popularitas adalah pedang bermata dua. Ia bisa menggunakannya sebagai senjata, tetapi juga bisa menjadi sasaran empuk bagi lawan-lawannya. Dalam sebuah wawancara televisi, Kang Deddy dengan tegas menyebut bahwa DPRD telah kehilangan rasa malu. Ia menyindir bahwa rumah rakyat seharusnya sederhana, bukan megah dengan biaya puluhan juta setiap bulan. Pernyataan itu mengguncang, menjadi trending topik nasional, membuat lawan-lawannya semakin kebakaran jenggot. Isu mulai merembet ke arah lain. Bukan hanya soal tunjangan rumah, tetapi juga anggaran perjalanan dinas, proyek-proyek fiktif, hingga praktik nepotisme yang melibatkan pejabat-pejabat penting. Kang Deddy dan timnya berhasil membuka sedikit demi sedikit, membuat rakyat semakin geram. Mereka merasa telah lama dibohongi dan baru. Sekarang ada tokoh yang berani menyuarakan kebenaran. Namun, lawan politik tidak tinggal diam. Sebuah laporan tiba-tiba muncul, menuding Kang Deddy terlibat dalam kasus lama ketika ia masih menjabat di pemerintahan kabupaten. Meski bukti yang diajukan tipis, isu itu menyebar luas di media sosial, mencoba merusak citra perjuangannya. Kang Deddy hanya tersenyum sinis ketika ditanya wartawan, sambil berkata, "Jika saya salah, biarlah hukum bicara. Tapi jangan pernah takut pada kebohongan." Di tengah suasana panas itu, malam hari Kang Deddy menerima kabar mengejutkan. Ada dokumen rahasia yang berhasil didapat timnya, berisi bukti aliran dana besar dari pengusaha ke beberapa anggota DPRD untuk meloloskan tunjangan. Dokumen itu bisa menjadi bom politik yang mengguncang seluruh sistem. Pagi itu, suasana kota mendidih. Isu tentang bocornya dokumen rahasia menyebar lebih cepat daripada angin. Media online, koran, hingga siaran televisi nasional mulai menayangkan kabar adanya aliran dana gelap yang melibatkan sejumlah pejabat. Meski belum ada konfirmasi resmi, nama-nama yang tercantum dalam dokumen itu membuat publik terperangah. Rakyat yang selama ini hanya menduga-duga kini merasa mendapat pembenaran atas kecurigaan mereka. Kang Deddy memutuskan untuk tidak langsung membuka dokumen tersebut. Ia tahu waktunya harus tepat, agar dampak yang ditimbulkan maksimal. Ia berdiskusi panjang dengan para penasihat politiknya. Sebagian mendorong agar bukti segera dibuka agar rakyat semakin percaya, tetapi sebagian lain menyarankan menunggu hingga lawan membuat langkah gegabah. Perdebatan itu berlangsung hingga larut malam, menunjukkan betapa besar taruhannya. Ridwan Kamil pun tak tinggal diam. Ia segera memanggil para pimpinan DPRD dan melakukan rapat tertutup. Dalam rapat itu, wajah-wajah pucat terlihat jelas. Beberapa anggota bahkan gelisah tak bisa duduk tenang. Mereka tahu jika dokumen itu benar-benar tersebar, karir politik mereka bisa berakhir dalam sekejap.
Namun, ada pula yang masih bersikeras menyangkal, menuduh semua ini hanyalah permainan Kang Deddy untuk menjatuhkan lawan. Di luar gedung, ribuan massa semakin menggila. Mereka mendesak agar dokumen segera dibuka, menuntut transparansi dan keadilan. Spanduk-spanduk bertuliskan, bongkar skandal 71 juta, berkibar di udara, menciptakan pemandangan yang membuat aparat kewalahan menjaga keamanan. Situasi sudah tidak terkendali, dan bayang-bayang kerusuhan semakin nyata. Media internasional mulai melirik isu ini. Beberapa kantor berita asing mengirim koresponden untuk meliput fenomena perlawanan rakyat terhadap elit politik di daerah. Berita ini menyebar ke dunia, menempatkan nama Kang Deddy dan Ridwan Kamil dalam sorotan global. Dunia melihat bagaimana sebuah daerah di Indonesia menjadi panggung drama politik yang mendidih. Di kediamannya, Kang Deddy duduk termenung. Ia menatap map berisi dokumen rahasia itu dengan perasaan bercampur aduk. Ia tahu jika dibuka, konsekuensinya sangat besar, bukan hanya bagi lawan politik, tetapi juga dirinya sendiri. Ia bisa menjadi pahlawan rakyat, atau justru target utama serangan balik yang mematikan. Dan malam itu, sebelum tidur, Kang Deddy membuat keputusan penting. Ia akan membuka dokumen itu di hadapan rakyat, bukan di ruang tertutup parlemen, bukan di forum resmi, tetapi di panggung rakyat yang selama ini mendukungnya. Keputusan itu akan mengubah segalanya, membawa pertarungan ini ke level yang jauh lebih berbahaya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Lapangan alun-alun kota dipenuhi puluhan ribu orang yang datang dari berbagai daerah. Mereka rela berdesakan, duduk di jalan, bahkan memanjat pohon hanya untuk menyaksikan pengumuman penting dari Kang Deddy. Spanduk bertuliskan, kebenaran harus dibuka, berkibar, sementara suara drum dan teriakan rakyat membuat suasana seperti lautan api semangat. Aparat keamanan pun dibuat kewalahan, namun tidak mampu menghentikan arus massa yang datang semakin deras. Di atas panggung sederhana, Kang Deddy berdiri dengan wajah tegas. Di tangannya ada sebuah map coklat yang menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa hari ini bukan sekadar aksi protes, melainkan hari pengungkapan kebenaran. Sorakan rakyat membahana, menggetarkan udara. Semua orang menunggu detik-detik ia membuka lembaran yang selama ini ditutupi para elit. Kang Deddy membuka halaman demi halaman. Ia membacakan bukti aliran dana dari pengusaha besar kepada sejumlah anggota DPRD, lengkap dengan tanggal, jumlah transfer, dan tanda tangan penerima. Suasana yang tadinya riuh berubah menjadi hening mencekam. Rakyat mendengarkan dengan wajah tegang, sementara kamera televisi menyiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri. Setiap nama yang disebut menjadi headline di media daring hanya dalam hitungan menit. Ridwan Kamil yang menyaksikan dari layar televisi tampak murung. Ia tahu bahwa meskipun dirinya tidak disebut langsung, rakyat pasti mengaitkan peristiwa ini dengan kepemimpinannya. Loyalisnya di DPRD mulai panik, sebagian memilih kabur, sebagian mencoba menyusun strategi untuk melawan balik. Namun badai sudah terlanjur datang, dan gelombangnya terlalu besar untuk dihentikan begitu saja. Media sosial meledak. Tagar tanda pagar bongkar skandal 71 juta menjadi trending nomor 1 nasional, disusul dengan tagar rakyat melawan dan tagar turunkan tunjangan. Ribuan komentar mendukung Kang Deddy, menyebutnya sebagai pejuang kebenaran. Namun, di sisi lain, muncul pula akun-akun bayaran yang menuding dokumen itu palsu dan Kang Deddy hanya sedang mencari panggung. Perang opini pun semakin liar, membuat situasi politik semakin kacau. Malam harinya, kantor DPRD digeruduk massa. Mereka menuntut agar semua nama yang disebut Kang Deddy mundur dari jabatannya. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, namun justru membuat kerusuhan semakin besar. Api membakar ban di jalan-jalan utama, sementara suara sirene ambulan terdengar bersahut-sahutan. Kang Deddy yang kembali ke rumahnya duduk termenung. Ia sadar bahwa apa yang dilakukannya telah membuka bab baru dalam sejarah politik daerah. Namun ia juga tahu, mulai saat ini, ia bukan hanya musuh DPRD atau loyalis Ridwan Kamil, tetapi juga musuh kekuatan besar di balik layar yang merasa kepentingannya terancam. Setelah pengungkapan dokumen, badai politik tak bisa lagi terbendung. Pemerintah pusat mulai ikut campur, mengirimkan tim investigasi dari kementerian untuk memeriksa aliran dana. Kehadiran tim ini seolah menjadi legitimasi bahwa apa yang dibongkar Kang Deddy bukan sekadar isu, melainkan skandal besar yang benar-benar mengguncang. Rakyat menyambutnya dengan sorak gembira, sementara DPRD semakin terpojok.
Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara lagi. Kali ini dengan nada lebih tegas, ia menyatakan mendukung penuh investigasi pusat. Namun bagi sebagian rakyat, pernyataan itu dianggap terlambat. Kepercayaan sudah terlanjur terkikis. Kang Deddy dengan cepat mengambil momentum ini, mengatakan bahwa rakyat tidak butuh janji, melainkan tindakan nyata. Pernyataannya kembali viral, memperkuat posisinya sebagai simbol perlawanan. Namun semakin tinggi posisi Kang Deddy, semakin besar pula ancaman yang datang. Laporan tentang rencana penangkapan dirinya mulai beredar. Ada kabar bahwa ia akan dijerat kasus lama yang sebelumnya tidak pernah jelas statusnya. Beberapa orang dekatnya mengingatkan agar ia berhati-hati, karena permainan politik di level ini seringkali brutal dan tanpa ampun. Di sisi lain, sebagian anggota DPRD yang namanya terseret mulai berbalik arah. Mereka diam-diam menghubungi tim Kang Deddy, menawarkan kerjasama demi menyelamatkan diri. Informasi baru pun mengalir, membuka tabir permainan yang lebih dalam. Ternyata aliran dana bukan hanya soal tunjangan rumah, melainkan juga proyek-proyek besar yang melibatkan perusahaan nasional. Kondisi di lapangan semakin panas. Demonstrasi rakyat berubah menjadi aksi berjilid-jilid, hampir setiap hari terjadi pawai protes. Beberapa organisasi mahasiswa bahkan mendirikan posko permanen di depan gedung DPRD, membuat suasana kota seperti medan perang yang tidak pernah reda. Pemerintah pusat mulai khawatir situasi ini bisa merembet menjadi kerusuhan nasional. Dalam sebuah rapat rahasia, Kang Deddy dan timnya menyusun strategi lebih besar. Mereka berencana membawa bukti-bukti baru langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Langkah ini berisiko besar, tetapi jika berhasil, maka skandal 71 juta akan berubah menjadi kasus korupsi kelas kakap yang menyeret banyak pejabat. Malam itu, Kang Deddy duduk sendirian di teras rumahnya. Ia menatap langit gelap penuh awan mendung. Dalam hati ia bertanya apakah semua ini akan berakhir baik, atau justru menghancurkan dirinya. Namun ia tahu, jalan sudah ditempuh, tidak ada lagi kata mundur. Hari pengajuan bukti ke KPK menjadi sejarah baru. Ratusan wartawan berkumpul di depan gedung KPK ketika Kang Deddy tiba bersama rombongan tim hukumnya. Ia membawa koper hitam berisi dokumen-dokumen tambahan yang memperkuat dugaan korupsi sistematis di tubuh DPRD. Rakyat yang ikut mengiringi memberikan sorakan semangat, seolah mengawal langkah itu dengan doa dan harapan. Ketua KPK menyambut dengan pernyataan resmi bahwa bukti tersebut akan diproses. Media menyorot momen itu sebagai pukulan telak bagi DPRD dan loyalis Ridwan Kamil. Sekaligus, langkah ini membuat Kang Deddy semakin bersinar sebagai tokoh yang berani menantang arus. Namun di balik gegap gempita itu, ada kegelisahan besar, karena perlawanan balik dari pihak-pihak yang merasa terancam pasti tidak akan lama datang. Benar saja, malam harinya kabar mengejutkan muncul. Rumah salah satu anggota tim Kang Deddy dilempari benda keras oleh orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa, tetapi pesan teror jelas terasa. Polisi menyebutnya hanya ulah orang iseng, namun Kang Deddy tahu ini adalah peringatan. Ia menatap mata rekan-rekannya satu persatu, memastikan mereka masih siap melanjutkan perjuangan. Ridwan Kamil pun semakin terdesak. Popularitasnya menurun tajam dalam survei, sementara nama Kang Deddy meroket. Loyalisnya panik, sebagian mulai meninggalkan kapal, mencari perlindungan baru. Beberapa bahkan diam-diam menyatakan simpati pada gerakan rakyat. Situasi ini membuat Ridwan Kamil berdiri di persimpangan, melawan habis-habisan, atau justru merangkul Kang Deddy untuk menyelamatkan citranya. Namun, pilihan pertama yang ia ambil adalah perlawanan. Ia menggelar konferensi pers, menuding Kang Deddy hanya mencari sensasi politik. Ia juga menegaskan bahwa semua program yang dijalankan sudah sesuai prosedur dan tidak ada yang melanggar hukum. Pernyataan ini menimbulkan perdebatan sengit di media sosial, tetapi mayoritas rakyat tampaknya sudah tidak percaya lagi. Kang Deddy menanggapi dengan tenang. Ia mengatakan bahwa semua tuduhan bisa dijawab dengan fakta, dan rakyat akan menjadi hakim sesungguhnya. Ucapannya membuat simpati publik semakin besar, bahkan dari mereka yang awalnya ragu. Ia tidak hanya tampil sebagai politisi, tetapi juga sebagai simbol kejujuran di tengah lautan kepalsuan. Malam itu, di sebuah forum diskusi politik, seorang pengamat mengatakan bahwa pertempuran ini bukan lagi soal tunjangan 71 juta, melainkan pertarungan besar antara dua kutub kekuatan politik, kutub rakyat dan kutub elit. Dan di tengah pusaran itu, Kang Deddy menjadi tokoh sentral yang menentukan arah sejarah. Skandal yang semakin dalam,
membuat suasana politik nasional ikut berguncang. Partai-partai besar di Jakarta mulai berhitung. Ada yang melihat Kang Deddy sebagai sosok potensial untuk diusung di pemilu mendatang, ada pula yang khawatir gerakannya akan mengacaukan peta politik nasional. Telepon-telepon rahasia masuk ke timnya, menawarkan dukungan dengan syarat tertentu. Kang Deddy tahu bahwa godaan ini berbahaya, tetapi sulit dihindari. Di sisi lain, DPRD semakin kehilangan legitimasi. Rakyat tidak lagi percaya pada janji-janji mereka. Setiap kali seorang anggota dewan mencoba berbicara di televisi, hujatan membanjiri kolom komentar. Media pun tidak segan-segan menyudutkan mereka, memuat headline yang menyoroti gaya hidup mewah para pejabat. Bayang-bayang kehancuran politik semakin nyata. Ridwan Kamil mencoba langkah baru. Ia mengajak Kang Deddy bertemu dalam pertemuan tertutup, dengan harapan bisa mencari jalan damai. Pertemuan itu digelar di sebuah hotel mewah dengan penjagaan ketat. Namun begitu duduk berhadapan, suasana langsung tegang. Kang Deddy dengan dingin menolak semua tawaran kompromi, mengatakan bahwa perjuangan ini bukan untuk dibarter dengan kekuasaan. Pertemuan itu bocor ke media, membuat rakyat semakin percaya bahwa Kang Deddy benar-benar tidak bisa dibeli. Popularitasnya mencapai puncak, sementara Ridwan Kamil semakin terpuruk. Situasi ini membuat partai-partai besar semakin tertarik mendekati Kang Deddy, menawarkan tiket emas menuju jabatan yang lebih tinggi. Namun di balik layar, ancaman terus membayangi. Seorang jurnalis investigasi yang membantu Kang Deddy tiba-tiba menghilang. Dugaan penculikan merebak, membuat suasana semakin mencekam. Rakyat marah, menuntut agar aparat segera bertindak. Tetapi seperti biasa, aparat bergerak lambat, menimbulkan kecurigaan bahwa ada kekuatan besar yang melindungi para pelaku. Kang Deddy tidak tinggal diam. Ia menggelar rapat darurat dan memutuskan untuk membuka semua informasi sekaligus, tanpa menunggu lagi. Jika mereka ingin menakut-nakuti, maka kita jawab dengan kebenaran yang lebih besar, katanya. Keputusan ini membuat timnya terkejut, tetapi juga menyadari bahwa inilah satu-satunya jalan untuk bertahan. Malam itu, rakyat berkumpul lagi di alun-alun, menunggu pengumuman terbaru. Suasana seperti menanti letusan gunung berapi. Semua tahu, apapun yang akan dibuka Kang Deddy kali ini bisa mengguncang bukan hanya daerah, tetapi seluruh negeri. Pengumuman besar itu akhirnya digelar. Kang Deddy naik ke panggung dengan wajah penuh ketegasan. Kali ini ia tidak hanya membawa dokumen, tetapi juga video rekaman pertemuan rahasia antara pengusaha dan sejumlah pejabat DPRD. Dalam video itu, terlihat jelas transaksi uang dengan jumlah fantastis, lengkap dengan percakapan yang mengatur pembagian keuntungan dari proyek-proyek besar. Rakyat yang menonton melalui layar lebar di alun-alun terperangah. Sorak, teriakan, bahkan tangis pecah di tengah kerumunan. Semua merasa bukti ini sudah cukup untuk menjatuhkan seluruh sistem yang busuk. Media nasional dan internasional pun menyiarkan rekaman itu, menjadikannya berita utama selama berhari-hari. Pemerintah pusat tidak bisa lagi berdiam diri. Presiden mengeluarkan pernyataan resmi, memerintahkan investigasi total dan memastikan bahwa siapapun yang terlibat harus dihukum. Tim gabungan dibentuk, melibatkan KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Langkah ini membuat DPRD semakin panik, sementara rakyat bersorak gembira. Namun, justru di saat rakyat merasa menang, ancaman terbesar muncul. Sebuah ledakan terjadi di dekat panggung tempat Kang Deddy berbicara. Tidak ada korban jiwa, tetapi jelas itu adalah upaya teror untuk menghentikan gerakannya. Kepanikan melanda, aparat berlarian, sementara Kang Deddy tetap berdiri tenang, menenangkan massa dengan suara lantang bahwa mereka tidak boleh takut. Peristiwa itu membuat simpati rakyat semakin besar. Kang Deddy dianggap bukan hanya politisi, tetapi pejuang sejati yang siap mengorbankan nyawanya. Namanya semakin berkibar, dan survei nasional menempatkannya sebagai salah satu tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Ridwan Kamil makin tersisih. Loyalisnya tercerai-berai, sebagian ditangkap, sebagian melarikan diri. Ia mencoba bertahan dengan pertanyaan-pertanyaan normatif, tetapi rakyat sudah tidak lagi mendengarkan. Bayang-bayang kekalahan politik semakin dekat. Malam itu, Kang Deddy berkata pada timnya bahwa perjuangan belum selesai. Kita sudah mengguncang, tapi mereka belum tumbang. Besok, kita akan pastikan sejarah mencatat siapa yang berpihak pada rakyat, dan siapa yang menjual bangsa ini. Hari terakhir perjuangan itu datang. Rakyat kembali turun dengan jumlah lebih besar dari sebelumnya, memenuhi jalan-jalan utama kota.
Mereka membawa poster bergambar Kang Deddy, meneriakkan yel-yel perlawanan. Suasana seperti revolusi, dengan semangat yang tidak bisa dipadamkan lagi. Tim gabungan penegak hukum mulai bergerak. Satu persatu anggota DPRD yang namanya tercantum dalam dokumen dan video ditangkap. Media menyiarkan secara langsung proses penangkapan itu, membuat rakyat bersorak gembira. Gedung DPRD yang selama ini menjadi simbol kekuasaan tiba-tiba berubah menjadi simbol kehancuran. Ridwan Kamil akhirnya muncul dalam konferensi pers terakhirnya. Dengan wajah muram, ia menyatakan bertanggung jawab moral atas kekacauan yang terjadi. Ia mengundurkan diri dari jabatannya, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Rakyat menyambutnya dengan campuran lega dan marah, karena bagi mereka, pengunduran diri itu sudah terlambat. Kang Deddy berdiri di tengah lautan rakyat, mengucapkan pidato bersejarah. Ia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru untuk membersihkan negeri dari korupsi. Sorakan rakyat menggema, bendera merah putih berkibar, dan air mata bahagia menetes di pipi banyak orang. Media internasional menulis bahwa apa yang terjadi adalah salah satu gelombang perlawanan rakyat terbesar dalam sejarah demokrasi Indonesia. Nama Kang Deddy melambung, bukan hanya sebagai tokoh daerah, tetapi sebagai figur nasional yang layak diperhitungkan di panggung politik besar. Namun Kang Deddy tetap rendah hati. Ia berkata bahwa kemenangan ini adalah milik rakyat, bukan miliknya pribadi. Ia hanya alat kecil yang dipakai untuk membuka kebenaran. Pesan itu membuat rakyat semakin mencintainya, dan sejarah pun mencatatnya sebagai tokoh yang lahir dari amarah rakyat. Malam itu, langit kota dipenuhi kembang api yang ditembakkan oleh rakyat sendiri. Mereka merayakan kemenangan, meski tahu jalan panjang masih menanti. Di sebuah sudut rumahnya, Kang Deddy tersenyum kecil. Ia sadar bahwa pertarungan belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya, rakyat bisa merasakan bahwa suara mereka benar-benar punya arti. Setelah pengunduran diri Ridwan Kamil, suasana politik daerah tampak reda di permukaan, namun di balik layar justru semakin rumit. Pemerintah pusat mengirimkan pejabat sementara untuk memimpin, tetapi rakyat sudah terlanjur kehilangan kepercayaan. Mereka hanya menganggap semua itu sebagai formalitas, karena bagi mereka, Kang Deddy lah yang sejatinya menjadi pemimpin moral. Dukungan rakyat mengalir tanpa henti, bahkan desa-desa kecil mengadakan syukuran untuk merayakan keberanian sang tokoh. Namun, bagi Kang Deddy, ini bukan waktu untuk berpuas diri. Ia sadar bahwa runtuhnya DPRD dan mundurnya Ridwan Kamil hanyalah permulaan. Korupsi dan permainan politik masih bercokol di lapisan yang lebih tinggi. Ia mulai merasakan tekanan dari elit nasional yang khawatir popularitasnya semakin meluas. Telepon-telepon bernada ancaman datang setiap malam, menawarkan kompromi atau mengingatkan agar ia berhenti menggali lebih dalam. Di tengah situasi itu, Kang Deddy justru semakin gencar membangun komunikasi dengan rakyat. Ia keliling ke berbagai daerah, berdialog langsung dengan masyarakat, mendengar keluhan mereka tanpa perantara. Setiap kedatangannya selalu disambut bak pahlawan. Ribuan orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk berjabat tangan dengannya. Popularitas ini semakin membuat partai-partai besar di Jakarta resah, takut Kang Deddy menjadi kekuatan politik baru yang tidak bisa dikendalikan. Sementara itu, di media sosial, gerakan rakyat semakin berkembang. Hashtag tagar rakyat bersama Kang Deddy muncul hampir setiap hari, diiringi video-video yang menampilkan keberaniannya menantang elit. Namun bersamaan dengan itu, serangan fitnah semakin gencar. Berita-berita palsu tentang masa lalunya disebarkan, mulai dari tuduhan korupsi hingga isu pribadi. Tujuannya jelas, menghancurkan citra yang sudah ia bangun dengan darah dan keringat. Kang Deddy memilih jalan berbeda. Ia tidak menanggapi fitnah dengan emosi, melainkan dengan fakta dan ketenangan. Ia berkata di depan rakyat, fitnah itu seperti asap, sebentar akan hilang ditiup angin. Yang penting, kita tetap menyalakan api kebenaran. Kalimat itu menjadi viral, dicetak di kaos, spanduk, bahkan grafiti di tembok-tembok kota. Rakyat menemukan simbol baru perlawanan. Namun ancaman nyata semakin dekat. Beberapa orang dekat Kang Deddy mengingatkan bahwa ada rencana besar untuk menjegalnya melalui jalur hukum. Kasus lama yang sudah ditutup bisa dibuka kembali, atau bahkan bukti palsu bisa direkayasa. Semua kemungkinan bisa terjadi. Kang Deddy menatap mereka dengan wajah tenang, lalu berkata, kalau memang itu jalan yang harus saya tempuh, biarlah rakyat yang menilai siapa yang benar dan siapa yang berbohong. Malam itu,
Di rumahnya yang sederhana, Kang Deddy menatap peta Indonesia yang digantung di dinding. Ia sadar perjuangannya sudah melampaui batas daerah, kini merambah ke panggung nasional. Pertanyaan besar pun muncul di benaknya, apakah ia siap melangkah lebih jauh, atau justru berhenti di sini demi keselamatan dirinya dan keluarganya. Hari-hari berikutnya, isu nasional semakin mengarah pada nama Kang Deddy. Beberapa lembaga survei merilis data mengejutkan, elektabilitasnya masuk 5 besar tokoh paling potensial untuk pemilu presiden mendatang. Hasil ini membuat elit politik di Jakarta kalang kabut. Mereka yang dulu meremehkannya kini mulai menganggapnya ancaman serius. Di Senayan, beberapa partai besar mengadakan rapat maraton. Ada yang mengusulkan agar Kang Deddy dirangkul, ada pula yang ingin menghancurkannya sejak dini. Perdebatan panas terjadi di ruang-ruang tertutup, menunjukkan betapa seorang tokoh dari daerah bisa mengguncang skala nasional hanya dengan keberanian melawan korupsi. Sementara itu, Kang Deddy tetap fokus pada rakyat. Ia menolak undangan partai-partai besar yang ingin bertemu secara diam-diam. Baginya, jalan politik tidak boleh ditentukan di ruang gelap, melainkan di hadapan rakyat. Penolakannya justru membuat rakyat semakin percaya bahwa ia berbeda dari politisi lain yang biasanya mudah tergoda kekuasaan. Namun tekanan semakin keras. Media-media tertentu yang terafiliasi dengan elit mulai memberitakan sisi negatif Kang Deddy. Mereka mengangkat isu-isu lama, bahkan membesar-besarkan kesalahan kecil yang pernah ia lakukan. Serangan itu jelas terstruktur, seolah ingin membentuk opini bahwa Kang Deddy tidak layak memimpin. Di tengah situasi itu, rakyat kembali menunjukkan kekuatannya. Demonstrasi damai digelar di berbagai kota besar, dengan satu pesan, jangan sentuh Kang Deddy. Spanduk raksasa terbentang di jalan-jalan, menampilkan wajahnya dengan tulisan, suara rakyat tidak bisa dibungkam. Fenomena ini membuat para elit semakin terpojok, karena serangan mereka justru berbalik menjadi dukungan. Namun tidak semua berjalan mulus. Seorang aktivis mahasiswa yang aktif mendukung Kang Deddy ditemukan tidak bernyawa di tepi sungai. Dugaan kuat ia menjadi korban kekerasan politik, meski aparat menyebutnya kecelakaan. Peristiwa itu membuat rakyat murka. Mereka semakin yakin bahwa ada kekuatan besar yang berusaha membungkam gerakan. Malam itu, Kang Deddy berdiri di hadapan massa yang berkumpul di alun-alun. Dengan suara bergetar ia berkata, mereka bisa membunuh 1 orang, 2 orang, bahkan 1000 orang. Tapi mereka tidak akan pernah bisa membunuh jutaan suara rakyat. Ucapan itu membuat rakyat menangis dan bersorak, semakin siap melindungi perjuangannya. Gelombang dukungan yang semakin besar membuat Kang Deddy berada di persimpangan besar. Banyak rakyat yang mendesaknya untuk maju sebagai calon presiden. Spanduk, baliho, dan mural bergambar dirinya mulai bermunculan di berbagai kota. Namun ia masih ragu, karena ia sadar tanggung jawab itu terlalu berat, dan ancaman yang akan datang jauh lebih besar. Di balik layar, beberapa jenderal purnawirawan dan tokoh nasional mulai mendekatinya. Mereka menawarkan dukungan penuh, dengan syarat ia mau bergabung dalam koalisi tertentu. Kang Deddy menolak dengan halus, karena baginya, perjuangan harus tetap murni. Ia tidak mau terjebak dalam permainan lama yang hanya akan membuatnya sama dengan politisi lainnya. Namun tekanan rakyat semakin kuat. Dalam sebuah acara akbar, ribuan orang berteriak serempak, Kang Deddy presiden. Suara itu menggema bak gemuruh petir, membuatnya terdiam sejenak. Ia menatap lautan manusia di depannya, menyadari bahwa harapan mereka kini bertumpu di pundaknya. Sementara itu, elit politik semakin panik. Mereka tahu jika Kang Deddy benar-benar maju, peta kekuasaan bisa berantakan. Maka berbagai skenario disiapkan untuk menghentikannya, dari jalur hukum, jalur politik, hingga jalur kekerasan. Laporan intelijen menyebutkan bahwa ancaman terhadap nyawanya semakin serius. Meski demikian, Kang Deddy tetap melangkah dengan kepala tegak. Ia berkata kepada timnya, kalau rakyat sudah menginginkan, kita tidak bisa lari. Tugas kita hanya memastikan perjuangan ini tidak diselewengkan oleh siapapun. Ucapan itu membuat timnya terdiam, menyadari bahwa mereka sedang berada di titik balik sejarah. Di tengah ketegangan itu, Kang Deddy mendapat kabar mengejutkan, beberapa partai kecil bersedia membentuk koalisi hanya untuk mengusungnya. Tawaran itu membuat jalan menuju pemilu semakin terbuka. Namun ia masih menunda keputusan, menimbang apakah ini benar-benar jalan yang harus ia ambil. Malam itu, ia menulis dalam buku catatannya, kekuasaan bukan tujuan,
Tapi jika kekuasaan bisa menjadi alat untuk menolong rakyat, mungkin inilah takdir yang harus aku jalani. Kalimat itu menjadi penanda bahwa hatinya mulai condong pada langkah besar berikutnya.